Action. Lain action. Seras Halo Sobat Budaya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Wantopo. Nanti lebih ke ngobrol-ngobrol aktivitas ojek di Desa Giripurno, khususnya di Dusun Gayam ya. Jadi Mas, teman-teman tuh mau tanya, kira-kira itu sejarah dulu sebelum adanya ojek wisata di Pasar Gayam itu gimana proses sejarahnya ini? Kalau sebelum ada ojek wisata gitu kan, nah, kita kan cuman ya kadang dipanggil untuk ambil barang di mana, di Miriombo apa di Arak kan, jadi kita aslinya kan ngetem di sini Ya. nah, terus dipanggil suruh ngambil barang, nanti bawa sini lagi, nanti kalau udah selesai kita kan nunggu, kadang ada yang nyuruh nganter ke pulang kemana gitu. Lebih ke jasa berarti Ya lebih ke jasa ya. Waktu itu tahun berapa ya Mas jenengan aktivitas di Pasar Gayam itu? Kalau saya itu ya aslinya kan bukan terus ngetem di sini enggak ya. Cuman kan ya sekitar tahun 2010 lah. Tahun 2010 Ya. itu jenengan pertama kali ngojek atau lebih tepatnya nganter orang Ya. yang butuh bantuan Butuh gitu. bantuan ya. Oh ya. Kalau sekarang kan kondisinya gimana? Udah ada struktur organisasinya atau gimana? Kalau dulunya kan belum. Belum ya. Nah, kalau sekarang ya sedikit demi sedikit kita bikin organisasi. Organisasi itu tahun berapa ini Mas bikin organisasi ojek? Ya sekitar 2015. 2015 Iya. sudah ada organisasi. Iya. Iya. Kalau sekarang strukturnya ada berapa anggota Mas di pasar ini kok ojek gitu? Nah, kalau sekarang ya paling cuma pasar kecil kan. Ya. Nah, jadi ya paling 15 sampai 17 orang. 15 sampai 17 orang Iya. yang stay di Iya, pasar di ya. pasar ya. Di pasar. Oke, jadi karena tadi ada aktivitas ngojek, terus udah ada struktur. Iya. Nah, pelaku ojeknya itu dari mana aja Mas? Sebagian ada yang dari desa sebelah, kecamatan sebelah, Kecamatan mana? Kecamatan Salaman ada. Ya, Nah, yang intinya yang pokoknya itu dari Kecamatan Borobudur lah. ya, yang paling Yang banyak. paling banyak itu dari Kecamatan wilayah Giripurno gitu. Ya, dari sekitar 15 sampai 17 orang Iya. tadi. Oke. Iya. Dulu ada namanya nggak? Kayak paguyuban atau apa itu? Nggak ada, sampai sekarang pun juga nggak ada paguyuban, nama paguyuban nggak ada. Oke. Tapi sekarang udah ada tempatnya, kayak gitu Iya. ya, tempat wadahnya. Oke. Kalau sekarang gimana Mas kondisi dengan yang dulu? Kalau dulu mungkin rame atau sekarang malah tambah rame atau gimana? Kondisi. Kalau kondisi pasar, Ya. kalau kondisi pasar itu dibandingkan dulu ya sebenarnya ya nggak rame banget, nggak sepi banget ya, jadi ya tetap standar gitu loh. Ya. Oke, mungkin itu lebih dipengaruhi karena zaman sekarang hampir tiap rumah udah punya sepeda sih, Iya. ya, sepeda motor. Nah, Jadi jasanya itu kan udah pakai yang di rumah, gitu. ya. Udah motor yang di rumah, nggak pakai jasa antar ojek lagi. Ini Mas, jenengan pernah ada cerita-cerita lucu nggak pas waktu ngojek kayak gitu? Misalnya ada tamu yang unik atau bagaimana, pernah ada cerita nggak? Ya ada yang pas suruh nganter gitu kan. Ya. Nah, suruh nganter tapi apa namanya, kalau kita kan maunya tetap sampai tujuan. Nah, berhubung kalau di daerah sini kan jalannya, medannya agak sulit gitu. Ya. Nah, jadi
kita maunya nyampe lokasi, cuman kan penumpangnya nggak mau, jadi mah gitu. ketawa-ketawa Karena lucu, takut ya, karena takut itu takut ya, dengan medannya kayak gini. medannya. Oh, Ya. ya, ya mungkin itulah sedikit cerita dari teman kita Pak Wantopo ya. Iya. Lebih sering disebut siapa, Mas siapa? Lebih Sering dipanggil Mas Somblo gitu. Mas Ombo. Iya. Jadi teman-teman di sini malah lebih kenalnya Mas Ya, Ombo kalau ya. nama aslinya malah nggak begitu Ya. tahu. Kalau ya nyari namanya Pak Wantopo itu malah nggak pada tahu. Tapi kalau Mas Somblo gitu pasti udah tahu ya. Udah hampir sekitar lebih 10 tahunan ya. Iya. Ya bukannya menekuni sih, tapi Iya. lebih ke kerjaan ini sampingan atau gimana? Sampingan. Sampingan ya. Harapan jenengan untuk di ojek khususnya di Pasar Gayan itu gimana Mas harapan? Harapannya ya tetap ada strukturnya gitu loh, maksudnya Komunitas. ada ketua, ada itu, jadi lebih enak kita jalaninya gitu. Ya. Terus struktur kalau sekarang udah kebentuk ya Mas. Ya. Terus sekarang ini ada tambahan lagi dari tadinya ojek yang jasa, terus sekarang adanya ojek wisata itu ya Mas. Iya. Dengar. Nah itu ceritanya kok bisa jadi ojek wisata itu gimana Mas? Ini kan ceritanya dulunya kan ya namanya orang kan beda-beda kan. Ya. Misalkan ada di daerah sini kan ada apa? Ada objek wisata. Cuman kan kalau dijangkau mobil, dijangkau pokoknya roda 4 itu kan nggak bisa. Kita punya inisiatif kalau gimana kalau mendirikan ojek wisata gitu. Yang khususnya nganter di rute kemana ini? Itu kalau itu kan ada Tumpeng Menoreh, Ya, terus Rimbono, terus Mata Elang, ya. terus Kebun Teh. Oh ya, itu daerah-daerah yang arah Kulon Progo ya Pak? Ya, Kulon Progo. Nah, begitu teman-teman. Jadi ini sungguh ceritanya itu sungguh menarik. Jadi dulu yang awalnya karena cuma di aktivitas pasarnya Gayam, sekarang merambah ke jasa di wisatanya. Mungkin ngobrol-ngobrolnya lain waktu bisa Siap. bisa ketemu lagi dengan Mas Somblo ya. Lebih kenalnya dengan Mas Somblo, ini adalah daya warganya di Dusun Jombor ya. Jombor, Mas, ya. Dusun Jombor. Nah, ini kalau rumahnya deket ya dari Pasar Gayam. Iya, sekitar 500 meter lah. Ya mungkin itu obrolan dari kita. Lain waktu bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Makasih Mas Siap. Somblo.